Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang video yang kemarin masuk kepada kami mengenai sedekah kepada mayit yang sudah menjadi tradisi yang sangat indah di Nusantara kita ini. Tetapi ternyata masih banyak seseorang yang mempermasalahkannya seperti video ini. Orang tua kita meninggal mau makan-makan juga. Walaupun kita larikan sedekah namanya ini untuk mayat dan semacamnya, enggak. Fitrah itu adalah fitrah. Makan-makan itu untuk orang yang gembira, bukan untuk orang yang sedih. Untuk orang yang bersedih, tidak nafsu makan, tidak nafsu memasak. Maka datanglah agama yang benar. Ketika ada orang yang ditimpa musibah, kalian tetangga bawakan makanan untuk mereka. Jangan dia suruh masak untuk kita. Bahkan ketika Rasulullah wafat pun, apakah pernah kita dengar para sahabat bikin acara 100 hari, 40 hari, 1000 hari? Tidak ada. Itu semua dimasukkan dalam Islam. Nah mereka yang bikin kayak gini berusaha cari-cari dalil. Oh ada dalam riwayat Tawus. Tawus mengatakan dahulu mereka suka untuk memberikan makan bagi mayit selama 7 hari. Tuh lihat. Kita katakan ya, kata-kata 7 ini jangan dikiaskan dengan 40, 1000 enggak. Sebab kalau itu dikiaskan pasti mereka akan melakukannya sampai 1000. Yang kedua, memberi makan di situ tidak ada acara kumpul-kumpul di keluarga mayat. Akan tetapi sebatas memberi makan kalau asarnya sahih. Baiklah, kita akan menanggapinya dengan menggunakan pendekatan dari fatwa-fatwa guru mereka atau ulama-ulama mereka. Seperti fatwanya Al-Imam Ibnu Baz, yakni ulama yang menjadi bahan rujukan dari orang-orang yang mendakwa dirinya sebagai salafi. Teman-teman bisa membuka di dalam teks beliau, Al-Imam Ibnu Baz. Di sini beliau membahas tentang asya'ul walidain atau makan malam yang dikhususkan untuk kedua orang tua. Perlu digarisbawahi teman-teman, bahwasanya asya'ul walidain ini juga sama-sama tidak pernah diajarkan di zaman Nabi. Sin al-akh alif mim ain minar riyad yaqulu fi su'alihi. Jadi ada orang yang minta fatwa kepada beliau Imam Ibnu Baz. Di dalam pertanyaannya tersebut beliau berkata, nasma'u kasiran an asya'il walidain al ahadima. Kami sangat sering sekali menemukan tentang asya'il walidain atau mengetahui tentang asya'il walidain. Walahu turukun muta'addidatun, dan hal tersebut sangat banyak tata caranya. Faba'tun nasi ya'malu asya'an khosotan fi Ramadan wa yad'u lahu ba'dal ummal wal fuqara. Jadi sebagian orang ini membuat asya' walidain ini khusus di bulan Ramadan dan ia mengundang orang-orang pekerja dan orang-orang fakir. Faba'tum yukhrijuhu lil ladina yuftiruna fil masjid. Dan sebagian orang lagi mengeluarkan asya' ini, makan malam ini yang dikhususkan untuk kedua orang tuanya, untuk orang-orang yang berbuka di dalam masjid. Waba'dhum yatba'u dhabihatan wa yuwazzi'uha 'ala ba'dil fuqara wa 'ala ba'di jiranihi. Dan sebagian lagi membuat sembelihan, dia menyembelih hewan dan dibagikan kepada para orang-orang fakir dan kepada para tetangganya. Fa idza kana hadzal asya' jaizan fa ma hiya as-sifah al-munasibah lahu. Jika hal ini dibenarkan, maka apa kecocokan di dalam hal yang memperbolehkan? Nah, beliau di sini mengatakan as-shadaqah. Nah, jawaban beliau ini, as-shadaqah lil walidaini aw ghairihima minal aqrib masyru'atun. Jadi sedekah yang dikhususkan pahalanya untuk kedua orang tua atau kepada para keluarga itu disyariatkan. Alasannya liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahu sa'ilun qailan hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Apakah masih tersisa untukku berbakti kepada kedua orang tuaku ketika beliau telah meninggal dunia? Maka jawaban beliau, qala na'am as-sholatu alaihima. Ya, masih ada, yakni engkau melakukan sholat yang mana nanti pahalanya tersebut dikirimkan untuk kedua orang tua. Wal istighfaru lahuma, memohonkan ampunan untuk keduanya. Wa infadu ahdihima min ba'dihima, dan menepati janji setelah kedua orang tua tersebut meninggal dunia. Wa ikramu shodiqihima, dan memuliakan teman-teman kedua orang tuanya. Wa silaturahimi allati la tusalu illa bihima, dan menyambung silaturahmi yang tidak bisa disambung kecuali dengan keduanya. Nah, wali umumi qaulihi, dan karena keumuman sabda Nabi yang mengatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika ada
seseorang yang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah yang pertama, au ilmin yang tafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin solihin yadu'ulahu, atau anak soleh yang mau mendoakan. Nah, poin pentingnya berada di akhir ini. Wahadihi sodakoh, adapun sodakoh ini asyak waliden yang tidak pernah diajarkan di zaman Nabi, la musyahata, tidak masalah, fi tasmiyatiha, di dalam penamaannya bi asya'il waliden, dengan menggunakan asyak waliden, makan malam untuk kedua orang tua, au sodakotil walidaini, atau sodakoh untuk kedua orang tua, sawa'un kanat fi Ramadan au ghairihi, baik hal tersebut dilakukan di bulan Ramadan atau selainnya. Jadi teman-teman, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Imam Ibnu Baz sendiri, salah seorang ulama yang menjadi rujukan para salafi, itu tidak mempermasalahkan mau sodakoh yang bentuknya seperti itu dinampakkan sebagai asya'ul waliden atau sodakoh, apalagi yang sudah menjadi tradisi di Nusantara kita ini. Jadi naif sekali, apa yang ia lakukan tidak dianggap bid'ah, tapi yang kita lakukan di Nusantara kita ini dianggap sebagai bid'ah hanya karena penamaannya 1 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari. Lalu apa bedanya dengan asya'ul waliden? Jadi perlu dipahami teman-teman bahwasanya sedekah ini bersifat dianjurkan atau disunahkan. Jadi bagi yang mampu ya bismillah dilakukan, tapi bagi yang tidak mampu ya jangan dipaksakan.